Hello everyone, welcome to our podcast. Today I'm with Miss Andi Lydia, a KIK teacher. We'll be chatting about learning motivation so that we as 11th grade Vocational High School students will be more enthusiastic about pursuing knowledge. Let's get started. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini saya bersama Ibu Andi Lydia, guru KIK. Kita akan mengobrol tentang motivasi belajar supaya kita sebagai siswa kelas 11 SMK makin semangat menuntut ilmu. Mari kita mulai. What attracted you teaching KIK and what do you enjoy most about this role? Apa yang membuat Ibu tertarik untuk mengajar KIK dan apa yang paling Anda nikmati dari peran ini? Saya tertarik mengajar KIK, sebenarnya itu bukan background, bukan dasar. KIK itu adalah pelajaran baru untuk saya. Tetapi ternyata pelajaran KIK itu penuh tantangan. Yang membuat saya tertarik karena belajar KIK itu bukan hanya sekedar teori, tetapi kita lebih banyak praktek. Terus kita juga belajar bagaimana menerapkan keterampilan kita di dalam berwirausaha. Saya rasa itu. How do you deal with KIK lessons that feel difficult? Bagaimana cara menghadapi pelajaran KIK yang terasa sulit? Sebenarnya yang pertama itu, kalau kalian merasa bahwa pelajaran KIK itu sulit, yang pertama yang kalian lakukan adalah mengubah pola pikir, mengubah mindset kalian. Ada di pelajaran KIK, bagaimana caranya mengubah pola pikir. Jangan menganggap bahwa pelajaran KIK itu susah, tetapi gampang dan menyenangkan. Ya, jadi ubah pola pikir, terus kita belajar dari contoh nyata. Kita lihat inspirasi orang-orang sukses yang berwirausaha. Nah, itu akan mempermudah kita sebenarnya bahwa ternyata KIK itu tidak susah, tapi gampang. Jadi ubah pola pikir kalian bahwa yang seperti yang kita pelajari kemarin, ubah pola pikir yang menurutmu jangan ada kata susah. Setiap tantangan kita bilang saya pasti bisa, ya kan? Mungkin itu salah satu. What are your biggest challenge for students in maintaining their enthusiasm for learning? Apa tantangan terbesar Ibu terhadap siswa dalam menjaga semangat belajar? Tantangan terbesarnya itu adalah yang pertama, setiap siswa punya motivasi yang berbeda. Itu yang susah, yang agak berat. Kemudian yang kedua, godaan gadget, sosial media. Mereka rata-rata lebih fokus di bersosial media, akhirnya tidak fokus ke pelajaran. Tantangan terberatnya, karena kayaknya sosial media, handphone lebih menarik. Kemudian rasa cepat bosan, kan? Mereka kalian rata-rata itu baru belajar sedikit sudah bosan. Kemudian kondisi latar belakang keluarga dan dukungan orang tua kadang mungkin seperti itu ya tantangan terberatnya. In Miss opinion, what is the relationship between KIK student and the CSN Maris? Menurut Ibu, apa hubungan mata pelajaran KIK dengan jurusan TSC? Hubungannya itu sebenarnya sangat berhubungan erat ya, karena sebagian besar itu anak SM sepeda motor, otomotif, sebagian besar pasti ingin berwirausaha, ya kan? Jadi hubungannya adalah yang membuat dia erat karena untuk mempersiapkan siswa menjadi seorang wirausaha bidang otomotif. Tahu itu hubungannya. Jadi untuk mempersiapkan kalian menjadi seorang wirausaha. Terus yang kedua untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Persaingan di dunia kerja sekarang sudah berat ya. Jadi dengan adanya pembelajaran KIK itu akan kalian belajar bagaimana caranya bersaing, berpikir kreatif untuk bersaing di dunia kerja. Terus yang ketiga menghubungkan keahlian teknis dengan
peluang bisnis. Jadi apa keahlian Kak di pelajaran KIK itu kita bisa akan menghubungkan. Oh, ini keahlianku. Maka peluang bisnis yang akan saya pelajari seperti ini. Saya kira itu hubungannya antara KIK dengan jurusan otomotif. Miss hopes for the future development of TK subject. Apa harapan Ibu untuk perkembangan mata pelajaran KIK untuk kedepannya? Harapanku yang pertama, KIK itu tidak diajarkan secara umum. Tidak diajarkan secara umum, tapi benar-benar dikaitkan dengan kompetensi jurusan. Jadi kalau misalkan jurusan otomotif, ya kita mengajarkan KIK sesuai dengan otomotif. Kemudian harapanku yang selanjutnya itu bisa menggandeng UMKM. Jadi kita tidak hanya belajar di kelas, tetapi kita bisa belajar langsung dari praktek nyata. Mungkin itu. How do you transform students' laziness into enthusiasm for learning? Bagaimana cara Ibu mengubah rasa malas dari siswa jadi semangat belajar? Mengubah cara malasnya siswa. Jadi bagaimana cara aku memotivasi yang malas jadi semangat? Mungkin yang pertama yang pernah saya lakukan pendekatan personal. Saya tanya, kenapa malas? Cari penyebabnya dan cari solusinya. Kemudian membangun mindset positif. Mengubah pola pikirnya. Memberikan keyakinan kepada mereka kalau belajar itu bukan hanya sekedar nilai, tetapi untuk masa depan. How important is teacher and family support for students? Seberapa penting dukungan guru dan keluarga bagi siswa? Pentingnya dukungan guru dan keluarga bagi siswa itu sebenarnya sangat penting ya. Pertama, untuk guru adalah sebenarnya bisa menjadi motivasi juga untuk siswanya. Jadi misalkan guru itu dapat mendukung, bisa mengenali kelebihan siswa, kemudian mengarahkan sesuai dengan jurusannya. Itu pentingnya dukungan guru. Tanpa dukungan guru juga rasa malas dalam diri siswa juga akan kurang percaya diri, siswa juga akan kurang kalau tanpa dukungan guru. Sementara kalau dukungan orang tua sebenarnya itu sangat penting, karena dengan dukungan orang tua bahwa percaya bahwa kalian akan bersungguh-sungguh, percaya, memberikan kepercayaan penuh kepada kalian, justru itu yang akan membuat kalian lebih semangat. Misalkan saya kasih contoh, orang tua tak berharap bahwa setelah kau tamat di sini pasti kau akan bisa seperti ini. Setelah saya kasih masuk jurusan otomotif, pasti kalian akan ahli di bidang ini. Orang tua percaya bahwa kau akan sukses setelah sini. Itu akan menjadi motivasi besar untuk kalian. Oh, orang tua aku percaya bahwa saya akan bisa, berarti kau akan termotivasi untuk belajar. Ya, sih. In his opinion, what is the importance for motivation for vocational high school students? Menurut Ibu, apa pentingnya motivasi bagi siswa SMK? Penting, motivasi sangat penting. Yang pertama, untuk menumbuhkan semangat belajar, pasti ya. Yang kedua, membentuk sikap pantang menyerah, ya sih. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Ini tuh yang paling penting. Thank you very much, Miss Andelia, for your motivation and message. I hope we'll become more enthusiastic about learning and prepare to face the future. See you in the next podcast. Terima kasih banyak untuk Ibu Andelia atas motivasi dan perannya. Semoga kita semua lebih semangat belajar dan siap menghadapi masa depan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Semangat!